Halo, masih bersama saya Aleam Subara dalam MA 1101 Matematika 101. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai fungsi logaritma natural. Ya, mari kita saksikan bersama-sama. Terakhir kita membuktikan salah satu sifat dari sifat-sifat penting len. Ya, yang kita buktikan waktu itu adalah sifat yang kedua, bahwa len A kali B itu sama dengan len A ditambah len B. Untuk sifat yang ketiga bisa dibuktikan dengan cara yang serupa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuktikan sifat yang keempat, yakni len A pangkat R itu sama dengan R dikali len A ketika R-nya bilangan rasional dan A-nya merupakan bilangan positif. Ya. Pertama kita akan tunjukkan dulu ketika R-nya bulat. Ke R bulat, maka len dari A pangkat R ini sama aja dengan len dari perkalian A sebanyak R kali. Nah, dengan sifat yang kedua, sifat yang ini, si perkalian bisa kita ubah menjadi penjumlahan. Jadi ini sama aja dengan penjumlahan len A juga sebanyak R kali. Sehingga kita dapatkan ini hasilnya adalah R dikali len A. Jadi hasil yang kita inginkan terbukti kebenarannya ketika R-nya bulat. Ya. Berikutnya kita akan tunjukkan ketika R-nya bilangan rasional. Untuk memudahkan, kita khususkan ketika R-nya rasional yang positif. Ya. Nanti untuk yang negatif bisa dikerjakan dengan cara yang serupa. Anda bisa mencobanya sendiri. Ya. Jadi, kita misalkan kalau R-nya berbentuk P per Q dengan PQ bulat. Kemudian kita akan meninjau len dari A pangkat R dipangkatkan lagi dengan Q. Nah, menurut hasil yang di atas, yakni ketika pangkatnya bulat, kita punya sifat yang ketiga ini. Jadi yang sebelah sini, ini sama dengan ketika Q-nya keluar ke depan. Q len dari A pangkat R. Nah, perhatikan bahwa A pangkat QR itu sama dengan apa? Ini len dari A pangkat QR. QR-nya sama dengan apa? Kalau kedua-duanya dikalikan dengan Q, ini QR-nya sama dengan P. Jadi, len A pangkat P. Nah, tadi lagi-lagi ketika pangkatnya bulat, di sini kan P-nya bulat. Ini sama dengan, kita kembali bisa menggunakan sifat yang ini. Sifat yang ini. Ini sama dengan P dikali len A. Jadi kalau kita baca, Q len A pangkat R sama dengan P len A. Kalau kedua ruasnya kita bagi dengan Q, kita dapatkan len A pangkat R sama dengan P per Q len A. Akan tetapi P per Q-nya adalah R. Ini sama dengan R dan A. Ini terbukti. Ya. Nah, sifat-sifat ini sangatlah penting. Ini betul-betul mendefinisikan si fungsi logaritma natural ini. Kita kadang-kadang nggak mengetahui nilai dari fungsi len ini di titik-titik tertentu. Katakanlah misalkan len 5 berapa, kita nggak tahu. Tapi yang kita ketahui dengan baik adalah sifat-sifat dari fungsi len ini. 4 sifat ini adalah beberapa sifat yang paling penting dari fungsi len. Oke, kita lanjutkan. Nah, misalkan kita punya fungsi sama dengan ini, y sama dengan len ini. Ya, kita ingin mencari turunannya. Gimana cara mencari turunannya? Nah, kita bisa menerapkan aturan rantai begitu saja, atau sebelum kita turunkan, kita gunakan sifat-sifat fungsi logaritma natural yang tadi. Jadi ini kalau kita lihat, si akar pangkat 3 itu bisa kita tinjau sebagai pangkat dari sepertiga. Berarti
Pertama kita bisa tulis ulang si Y-nya sebagai apa. Y-nya bisa kita tulis ulang, ini kan seluruhnya pangkat sepertiga. Berarti si sepertiganya bisa maju ke depan, menurut sifat keempat yang barusan kita buktikan. Jadinya sepertiga ln x-1 per x kuadrat. Nah, kemudian ln dari pembagian berubah menjadi pengurangan ln. Yang bagian ini menjadi ln x-1 dikurangi ln x kuadrat. Ln x kuadrat sendiri, si angka 2-nya bisa maju ke depan. Menjadi 2 ln x. 2-nya dikalikan dengan sepertiga. Menjadi 2/3 ln x. Nah, untuk lebih telitinya, Anda periksa lagi ya, bahwa memang si ekspresi ini itu, kalau kita gunakan sifat-sifat yang tadi, bisa ditulis ulang sebagai ini. Nah, sekarang dalam bentuk yang terakhir ini, kita akan lebih mudah menurunkan fungsi Y ini. Jadi apa dy dx-nya? dy per dx sama dengan sepertiga turunan dari ln adalah 1 per, kita turunkan yang di dalamnya. Yang di dalamnya turunan x-1 adalah 1. Jadi tetap seperti itu, dikurangi 2/3 dikali sebentar, ini ada coret, 2/3 dikali turunan ln x. Turunan ln x-nya adalah 1/x. Oke. Ini hasilnya sangat mudah ya. Kalau kita terapkan dulu sifat-sifat fungsi ln-nya. Oke, nah apa yang kita saksikan di sini memberikan ide kepada kita, kalau kita punya fungsi yang fungsi itu terdiri dari banyak perkalian dan ada juga pembagian, bahkan juga perpangkatan, maka untuk bisa menghitung turunannya dengan mudah, sebelum kita turunkan, kita terapkan ln dulu. Ya, kita lihat seperti apa. Ini tekniknya disebut sebagai teknik turunan logaritmik. Ya. Misalkan kita punya fungsinya ini nih. Nah, sebelumnya ya bisa saja fungsi ini itu diturunkan secara biasa, tapi nanti Anda bisa bandingkan mana yang lebih mudah menurut Anda. Oke, jadi alih-alih kita langsung menurunkan Y, kita hitung dulu apa ln dari Y. Ya. Nah, ingat kalau kita ambil ln-nya, berarti ini kita punya ln dari pembilang dibagi penyebut. Tadi ln A per B itu berubah menjadi ln A dikurangi ln B. Nah, Anda nanti periksa ya, bahwa si ln Y-nya itu bisa dituliskan seperti ini. Ini berasal dari ln yang paling atas. Ingat, 2-nya bisa maju ke depan, ini menjadi 2 ln x kuadrat tambah 13. Kemudian dikurangi dengan ln perkalian dua ekspresi ini. Si perkalian bisa berubah menjadi penjumlahan. Sehingga yang bawah, ln dari yang bawah berubah menjadi ln x-4 dikali ln dari akar pangkat 3 2x tambah 1. Tapi akar pangkat 3 seperti tadi kita saksikan, si sepertiganya bisa maju ke depan. Jadi ini bisa ditulis ulang sebagai sepertiga ln 2x tambah 1. Nah, kemudian setelah kita peroleh seperti ini, ingat tujuan kita bukan untuk menurunkan ln Y. Ya. Tujuan kita adalah untuk menurunkan Y. Maka untuk bisa memunculkan ekspresi dy dx, kita turunkan si persamaan ini secara implisit. Ya. Jadi kalau ln Y kita turunkan secara implisit, hasilnya apa? 1 per Y dy per dx sama dengan, kemudian ini turunkan 2 dikali turunan ln ini 1 per x kuadrat tambah 13 kali turunan x kuadrat tambah 13 kali 2x dikurang 1 per x-4 dikurang 1/3 dikali 1 per 2x tambah 1 dikalikan dengan 2. Ini adalah 1/y dikali dy per dx. Yang kita inginkan adalah dy per dx-nya saja. Berarti dy per dx-nya saja adalah semua ini dikalikan dengan y. Y dikalikan dengan semua ini. Ini kita sederhanakan sedikit. 4x per x kuadrat tambah 13 dikurang 1 per x-4 dikurang 2 per 3 kali 2x tambah 1.
Oke. Nah, y-nya kita bisa ubah kembali ke si fungsi asalnya. Misalkan si y-nya kita tuliskan di belakang. Jadi ini dikalikan dengan x kuadrat tambah 13 kuadrat dibagi dengan x min 4 akar pangkat 3 dari 2x tambah 1. Ya, nanti Anda bisa coba bandingkan dengan kalau Anda mengerjakannya secara langsung diturunkan seperti ini. Gunakan aturan pembagian dan aturan perkalian. Ya. Oke, nah si fungsi logaritma natural ini mengizinkan kita juga untuk bisa menghitung antiturunan dari fungsi tangen x. Ya. Kalau sebelumnya kita sudah melihat integral dari sin x adalah min cos x, integral dari cos x adalah sin x. Kita belum melihat apa sih integral dari tangen x atau integral dari cos x, kotangen x maksud saya. Ya. Oke, jadi untuk bisa mengintegralkan tangen x, pertama-tama kita bisa tulis ulang si tangen x-nya sebagai sin x per cos x. Kemudian kita bisa menggunakan teknik substitusi. Ya. Kita misalkan u sama dengan cos x, maka du-nya menjadi apa? Min sin x dx. Atau si sin x dx-nya bisa kita gantikan dengan minus du. Jadi integral yang ini sama aja dengan minus du min 1 per u du. Nah, kita ingat bahwa integral dari 1 per u itu adalah ln nilai mutlak u. Jadi ini sama dengan minus ln nilai mutlak u ditambah c. U-nya kita kembalikan lagi ke cos x, jadi kita dapat minus ln cos x ditambah c. Jadi inilah integral tak tentu dari fungsi tangen x. Dengan cara serupa, Anda bisa mendapatkan integral untuk kotangen x. Anda coba kerjakan ya sebagai latihan. Oke. Yang terakhir kita akan mengintegralkan secant x dx. Oke, mungkin sebelum lanjut Anda ingin mencobanya terlebih dahulu. Silahkan dicoba dulu ya. Anda pause dulu videonya, Anda coba-coba, nanti Anda bisa bandingkan. Oke, mari kita lihat bagaimana caranya kita mengintegralkan si secant x dx ini. Oke, kita akan mengalihkan dengan suatu ekspresi yang cukup misterius. Kita kalikan pembilang dan penyebutnya dengan secant x tambah tangen x, dua-duanya. Kenapa demikian? Nanti akan kita lihat sebentar lagi. Kemudian kita ambil u sama dengan secant x ditambah tangen x. Apa du-nya? Kalau u-nya adalah seperti itu. Du-nya menjadi turunan secant x apa? Masih ingat? Turunan secant x adalah secant x tangen x. Turunan tangen x adalah secant kuadrat. Nah, coba Anda lihat-lihat dengan teliti, adakah ekspresi ini pada integral di atas? Coba, kalau kita kalikan secant x dengan si pembilang ini, kita dapatkan secant kuadrat x dikali dengan secant x kali tangen x. Jadi persis si ekspresi di atas ini sama dengan ini. Dengan demikian, integral yang ini bisa kita tulis ulang sebagai integral dari du per u. Du per, jadi hasilnya adalah lagi-lagi ln nilai mutlak u. U-nya bisa kita ubah kembali menjadi secant x ditambah tangen x. Jadi hasilnya ln nilai mutlak secant x ditambah tangen x ditambah c. Oke, demikian saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap saksikan video-video matematika 1A selanjutnya. Salam.